Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, masih terkait dengan sidang MK hari ini Selasa 2 April 2024 antara sejumlah saksi yang dihadirkan oleh tim 03 di sidang Mahkamah Konstitusi dengan pihak-pihak terkait yang lain. Ini mari kita saksikan salah satu saksi yang dihadirkan oleh tim 03 yang menurut saya kocak. Nanti komentarnya menyusul. Kita dengarkan dulu ya ini. Dari Mehmet, apa yang dijelaskan? Terima kasih Yang Mulia. Yang saya sampaikan di kampung saya, Kampung Cikaso, RT 03, RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Sekretariat PPS. Camat mana, Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala desanya Haji Eko Surya Setiawan. Anggota sekretariat PPS-nya Puji Setiabudi. Operator desa Api Pudin. Bendahara desa Ahmad. Ketua RT 03 Sutarman, sebagai itu tempatnya itu Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya Njet, itu Ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakangnya masyarakat banyak gitu Pak. Berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut. Hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu dong. kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya, tapi ya. Tapi tidak ikut saya karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Begitu Pak. Dan waktu kejadiannya itu kan malam hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih, Pak? Kegiatannya itu, mohon maaf ya saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua, berbaris. Di lapangan ini? Di depan rumah, di Ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya Kepala Desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke-1-nya. Itu yang mimpin ianya itu orang sekretariat BPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, kata semua kan begitu. Camat, makanya di sini pegang, gitu. Dan setelah itu, ini 18 orang ya? setelah itu gitu Pak. Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan? Laporkan, ditangani. Bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim grup saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan? Iya. HP lewat? Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada, termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya, gitu. Tim hukumnya sudah bagian dari alat bukti, Pak. Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi.
Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Allah. Seperti itu. Sudah, cukup. Kalau begitu. Iya. Pak iya sudah. Gimana, Pak? Nggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti. Udahlah, saya potong sampai situ aja ya. Loh. Lah ya. Saksi sekelas sidang Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan oleh tim pusat ya, Ganjar Mahfud. Ini kok jadi nggak ada bedanya sejak kemarin antara 01 sama 03 loh. Orang-orang yang dihadirkan tuh kocak-kocak lucu-lucu gitu loh ya. Aduh, apa nggak di briefing dulu sih? Mestinya di briefing dulu gitu loh, di briefing saksi apa yang harus disampaikan, etikanya seperti apa, attitude-nya di depan sidang Mahkamah Konstitusi itu kan bikin malu ya gitu. Allah ya kade. Nah ya, kasus sekecil itu masa dijadikan saksi pada level hasil pemilu KPU pusat. Ya kalau itu memang ada dugaan pelanggaran pidana pemilunya itu. Tapi yang kayak gitu kan bukan di Mahkamah Konstitusi dong. Pembahasannya itu bukan di Mahkamah Konstitusi gitu. Itu ya tadi kan udah lapor dia ke Bawaslu. Ya sudah itu. Bukan ya dia katanya yang lapor tapi nggak tahu sampai di mana, nggak tahu hari ini. Ya kamu ngecek dong ke Bawaslu. Mas sama tahu namanya tadi itu. Anda ngecek ke Bawaslu setempat, lapornya di Bawaslu mana, kecamatan apa kabupaten. Kalau di kecamatan ya cek tanya ke Bawaslu setempat atau kabupaten, cek perkembangan kasusnya seperti apa. Gitu loh. Nanti kan jadi tahu gitu loh. Bawaslu sudah dilapori pasti tindak lanjutin. Kalau kecuali Bawaslunya nggak tindak lanjutin, nah itu bisa kena perkara tersendiri Bawaslunya kan begitu. Nanti kan Bawaslu itu kan akan diperiksa semuanya yang lapor, yang terlapor, camatnya, lurahnya, PPS-nya itu ada yang disebut gitu loh. Konteksnya acaranya itu apa nggak bisa, nggak dijelasin, tiba-tiba memperagakan. Bisa saja camatnya atau lurahnya diundang pada acara tersebut. Bisa saja sedang diundang oleh salah satu kegiatan relawan, kan bisa saja. Kalau konteksnya camat diundang oleh relawan, relawannya ngomong teriak siap menangkan Prabowo, ngomong relawan Prabowo Gibran. Camatnya diundang sebagai undangan, kalau itu bisa jadi kan begitu konteksnya, kan begitu. Nah, tapi detailnya tentu panwas setempat yang bisa menjelaskan. Tetapi intinya bahwa kesaksian begini ini ya nggak bermutu di bawah di level sidang Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Ya, apalagi hanya itu kan, aduh, ingin menunjukkan tentang tidak netralnya aparat negara kan, tetapi tidak jelas yang disampaikan oleh saksi ini. Ditanya itu kasus kejadiannya seperti apa, malah mentang-mentang, malah marah-marah, jangan ditanya macam-macam. Lo saksi tujuannya di situ memang mau ditanyain kok apa yang Anda saksikan, apa yang Anda lihat, kejadiannya seperti apa. Tujuannya saksi dihadirkan itu yang untuk ditanyain, gimana sih Mas? Aduh Jen. Lah, jadi Mahkamah Konstitusi mestinya juga yang kayak gitu-gitu sudah langsung stop dong. Kalau saya sudah jadi Ketua MK, loh, berarti itu kasusnya sudah dilaporin ke Bawaslu. Sudah kan tadi bilang, ya sudah kalau begitu selesaikan di Bawaslu, tanyain. Terima kasih ya, silakan selesai cukup itu. Oh, yang dibilang adalah kecurangan di seluruh Indonesia minta dibatalkan kemenangan
Prabowo Gibran, selain gini bisa menggugurkan kemenangan Prabowo Gibran? Ya nggak mungkin lah. Kecuali seluruh camat di Indonesia, seluruh kepala desa ini, seluruh PPS, tim 03 hukumnya sanggup menghadirkan bukti-buktinya tentang itu. Baru mungkin. Dong kasus terjadi di satu tempat seperti ini, itu pun tidak jelas menggambarkan peristiwanya seperti apa. Dijadikan saksi di sidang Mahkamah Konstitusi. Aduh, kalau kayak gitu-gitu yang sepadan kasus pelanggaran yang sama yang diduga dilakukan oleh 01 dan 03 banyak kejadiannya. Kalau hanya model begituan, bahkan mungkin kalau di jumlah dihitung masih banyak yang 03 yang menjadi dituduh tidak adil. Ya, contohnya yang sudah kemarin saya sebutkan kan, di Wonosobo, di Wonogiri, terus mana tadi Tapanuli Tengah itu kan. Ya kayak gitu-gitu banyak, tapi itu kan nggak mungkin dijadikan dalil untuk membatalkan hasil pemilu, hasil pilpres. Itu kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Bawaslu masing-masing. Karena memang itu domainnya Bawaslu, bukan domainnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah mengadili hasil pemilu secara nasional. Kalau 03, 01 punya bukti yang bisa menggugurkan 96 juta pemilihnya Pak Jokowi, itu baru dihadirkan di situ. Aduh itu ya kalau kayak gitu caranya ya orang rampung 2 minggu itu bisa setahun. Kalau semua kasus-kasus di tingkat TPS, tingkat desa dihadirkan. Lah 823.000 TPS ya di seluruh Indonesia. Lah Jan, buset. Ini men ketuanya buat gawe kita aja caranya tim hukum 0103. Asal-asalan menghadirkan saksi biar kelihatan bekerja gitu loh. Ya, apa nggak tahu pakar hukum 01, 03? Ini kalau tadi 03. Apa tidak tahu kualitas kesaksian begitu tidak akan berguna sama sekali dalam konteks tuntutannya ingin membatalkan hasil pilpres kemarin agar KPU mencoret Prabowo Gibran? Ya enggak lah, pasti tahu lah, pasti tahu. Kalau tahu kenapa tuh dihadirin ya gitu. Untuk ngulur-ngulur waktu ini, untuk kelihatan mereka bekerja gitu loh. Payah. Itu aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.